Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lailatul Munawarah dengan NIM 2012-10-336. Di sini saya akan mereview atau menyimpulkan kembali video yang sudah saya lihat tadi, yaitu tentang teori emosi dalam psikologi. Nah, di sini saya menyimpulkan beberapa, yaitu tentang teori emosi menurut Carlton adalah tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Contohnya kayak merasa tegang, terus jantung berdebar, dan lain sebagainya. Dengan emosi, manusia dapat merasakan sedih, cemburu, senang, bahagia, takut, dan lain sebagainya. Emosi bisa dikatakan sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah, tubuh, penilaian kognitif, dan keyakinan. Nah, di sini definisi emosi melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama yaitu perubahan fisiologis atau terjadi pada otot tubuh dan wajah. Nah, untuk yang kedua, ini ada proses kognitif, interpretasi terhadap situasi emosional. Yang ketiga, pengaruh budaya, mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan emosi. Nah, mungkin dari kita orang awam itu kebanyakan menilai emosi itu adalah hal yang hanya negatif saja. Namun sedangkan emosi itu bisa dikatakan emosi positif. Jadi bukan hanya ke negatif saja. Nah, di sini ada 2 pengelompokan emosi. Yang pertama ada emosi sensoris dan juga emosi psikis atau kejiwaan. Nah, untuk yang pertama emosi sensoris. Emosi yang ditimbulkan oleh perasaan dari luar terhadap tubuh. Contoh, kita merasakan dingin, lapar, haus, sakit. Nah, itu termasuk ke dalam emosi sensoris. Nah, untuk yang kedua yaitu emosi psikis atau bisa dibilang kejiwaan, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan yang termasuk diri sendiri. Nah, contohnya yaitu keindahan, terus kita merasa memiliki rasa solidaritas. Nah, itu termasuk emosi psikis. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa teori emosi. Yang pertama yaitu common sense. Ya, di sini beliau menyebutkan stimulus mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan psikologis dan perilaku. Terus pendapat yang kedua adalah Jamlang itu menyebutkan bahwa emosi stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan psikologis dan perilaku, kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Nah, itu untuk yang pendapat kedua. Dari sini sebenarnya tadi itu banyak sekali untuk penjelasan tentang teori emosi, itu beberapa, namun yang saya ambil itu hanya 2. Nah, ternyata emosi itu juga memiliki fungsi emosi. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama memotivasi tindakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Terus yang kedua yaitu menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Yang keempat, mengomunikasikan sebuah niat pada orang lain. Yang kelima, menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Dan yang terakhir, meningkatkan ikatan sosial. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwasanya emosi itu bukan hanya hal yang menimbulkan negatif saja, namun emosi itu bisa menimbulkan hal yang positif, dan juga emosi bisa dikatakan kayak alam bawah sadar dan sebagainya, yang tadi seperti kayak kita rasa lapar, ngantuk gitu kan ya. Itu termasuk emosi ternyata. Dah, mungkin cukup itu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Allahumma fiq ila wa mufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.